Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama yang akan kita pelajari di matematika kelas 10 adalah mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Agar kalian dapat mengikuti materi tersebut, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Untuk pertemuan ini, mari kita bahas dulu mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Sehingga, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda sama dengan dan memiliki variabel tunggal berpangkat 1. Kemudian, ketidaksamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda ketasamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sehingga, ketidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda ketasamaan dan memiliki variabel tunggal berpangkat 1. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita dapat menggunakan sifat persamaan, yaitu yang pertama, kalian dapat menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, kalian juga dapat mengalihkan dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, kalian dapat mengkuadratkan kedua ruas. Mari kita lihat contoh penyelesaian persamaan linear satu variabel. Tentukan selesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, X ditambah 5 sama dengan 8. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus menghilangkan angka 5 di ruas kiri, sehingga ruas kiri hanya memiliki variabel X. Agar 5-nya hilang atau menjadi 0, maka kita harus mengurangi ruas tersebut dengan negatif 5. Ingat, di sifat tadi disebutkan bahwa kita dapat mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sehingga jika kita mengurangi ruas kiri dengan 5, maka kita juga harus mengurangi ruas kanan dengan 5. Karena 5 dikurangi 5 sama dengan 0 dan 8 dikurangi 5 sama dengan 3, sehingga ekuivalen dengan X ditambah 0 sama dengan 3. X ditambah 0 sama dengan X, sehingga selesaiannya diperoleh X sama dengan 3. Masuk ke contoh nomor 2, 8 sama dengan A dikurangi 7. Sekarang kita buat ruas kanan hanya memiliki A, sehingga kita harus menghilangkan bilangan negatif 7. Maka, agar negatif 7 menjadi 0, kita harus menambahkan 7. Sehingga ruas kiri juga kita tambah 7. Pernyataan ini ekuivalen dengan 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kemudian, negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga didapat selesaiannya yaitu A sama dengan 15. Nomor 3, 3P ditambah 6 sama dengan 12. Kita akan mengubah ruas kiri dari persamaan ini sehingga hanya terdapat variabel P. Maka kita akan menghilangkan dulu bilangan 6 di ruas kiri, sehingga kita kurangi dengan 6. Begitupun di ruas kanan, kita kurangi 6. Sehingga akan ekuivalen dengan 3P sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Agar menjadi P, maka kita harus mengalihkan 3 dengan suatu bilangan agar menjadi 1. Agar 3 menjadi 1, maka kita harus mengalihkan dengan kebalikan dari 3, yaitu 1/3. Sehingga kita kalikan ruas kiri maupun ruas kanan dengan 1/3. Sehingga ini ekuivalen dengan 1/3 dikali 3, yaitu menjadi 1 dikali 3/3
Kemudian 1/3 dikali 6 sama dengan 1 kali 6 dibagi 3. 1 dikali 3 dibagi 3 sama dengan 3/3 yaitu 1. Kemudian 1 dikali 6/3 itu sama dengan 6/3 yaitu sama dengan 2. 1 dikali P sama dengan P, maka diperoleh selesaian yaitu P sama dengan 2. Contoh terakhir di persamaan, negatif 1/2x ditambah 5/6 sama dengan 3/4x ditambah 2/3. Karena ini bentuk pecahan, agar kalian lebih mudah mengerjakannya, mari kita kali persamaan ini dengan bilangan agar penyebutnya menjadi 1. Maka kita cari KPK dari 2, 6, 4, dan 3, yaitu 12. Maka kita kalikan ruas kiri maupun ruas kanan dengan 12. Kemudian kita kalikan 12 dikali negatif 1/2x sama dengan negatif 12/2x. 12 dikali 5/6 sama dengan 60/6. Sama dengan 12 dikali 3/4 sama dengan 36/4. X ditambah 12 dikali 2/3 sama dengan 24/3. Pernyataan ini ekuivalen dengan negatif 6x ditambah 60 dibagi 6, 10 sama dengan 36 dibagi 4, 9. X ditambah 24 dibagi 3, 8. Untuk menyelesaikan persamaan, kita harus mendekatkan suku-suku sejenis. Kita buat variabel X di sebelah kanan dan konstanta di sebelah kiri. Maka kita tambah dulu dengan 6x di kedua ruas, sehingga kita peroleh 10 sama dengan 9x ditambah 6x, 15x ditambah 8. Sekarang agar konstantanya hanya berada di ruas kiri, maka agar 8-nya berubah menjadi 0, kita kurangi 8 di ruas kanan, kemudian maka di ruas kiri juga harus dikurangi 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2, kemudian 8 dikurangi 8 sama dengan 0, sehingga pernyataan ini ekuivalen dengan 2 sama dengan 15x. Agar koefisien x menjadi 1, maka 15 harus kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu 1/15. Maka ruas kiri juga kita kalikan dengan 1/15, sehingga diperoleh 2/15 sama dengan x. Maka selesaiannya yaitu x sama dengan 2/15. Sekarang kita lihat sifat dari pertidaksamaan. Yang pertama, ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua ruas, maka tanda ketaksamaannya tidak berubah, berapapun bilangannya. Yang kedua, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif, maka tanda ketaksamaannya juga tidak berubah. Yang ketiga, jika kalian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah. Dan yang terakhir, jika kalian menguadratkan kedua ruas, maka tanda ketaksamaannya juga tidak berubah. Kita lihat contoh soal dari penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Tentukan selesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, x dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Kita tambah kedua ruas dengan 4, sehingga ekuivalen menjadi x dikurangi 4 ditambah 4 kurang dari negatif 2 ditambah 4.
Pernyataan ini ekuivalen dengan X kurang dari negatif 2 ditambah 4, 2. Sehingga selesaian dari persamaannya adalah X kurang dari 2. Nomor 2, 5 kurang dari sama dengan 3G ditambah 6. Pertama, kita buat dulu variabelnya berada di ruas kiri dan konstantanya berada di ruas kanan. Maka agar variabelnya berada di ruas kiri, kita kurangi kedua ruas dengan 3G. Sehingga pertidaksamaannya menjadi ekuivalen dengan 15 dikurangi 3G kurang dari sama dengan 3G ditambah 6 dikurangi 3G. Sehingga 15 dikurangi 3G kurang dari sama dengan 6. Kita kurangi kedua ruas dengan 15, sehingga pernyataan ini ekuivalen dengan negatif 3G kurang dari sama dengan 6 dikurangi 15 itu negatif 9. Agar koefisien G menjadi 1, maka kita kali negatif 3 dengan kebalikannya yaitu negatif 1/3. Sehingga ruas kanan juga kita kalikan dengan negatif 1/3. Karena kita mengalikan dengan bilangan negatif, sesuai sifat tadi, tandanya menjadi berubah. Yang asalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Sehingga diperoleh G lebih dari sama dengan 3. Atau ada cara lain, kita buat variabelnya menjadi berada di ruas kanan. Sehingga kita tinggal mengurangi kedua ruas dengan 6. Sehingga 9 kurang dari sama dengan 3G. Agar G memiliki koefisien 1, maka kita kalikan kedua ruas dengan 1/3. 9 dikali 1/3 sama dengan 3. 3G dikali 1/3 sama dengan G. Maka ini ekuivalen dengan 3 kurang dari sama dengan G. Atau bisa kita tulis G lebih dari sama dengan 3. Contoh terakhir, 4 dikurangi 3X dibagi 5 lebih dari X dikurangi 12. Nah, jika bentuk pecahan seperti biasa, kita kalikan dulu sehingga penyebutnya menjadi 1. Maka kedua ruas kita kalikan 5. Sehingga pertidaksamaan ini ekuivalen dengan 4 dikurangi 3X lebih dari 5 dikali X, 5X, kemudian dikurangi 5 dikali 12, 60. Kita tambah kedua ruas dengan 3X, sehingga 4 lebih dari 8X dikurangi 60. Kemudian kita tambah kedua ruas dengan 60, maka 64 lebih dari 8X. Agar X-nya memiliki koefisien 1, kita kalikan dengan 1/8 kedua ruasnya, sehingga pernyataan ini ekuivalen dengan 8 lebih dari X, atau X kurang dari 8. Nah, itulah materi mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Jika ada yang kurang kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan berikan komentar di Google Classroom. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.